Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Nur Latifah dari kelas 10X1. Nah, di sini pada pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai bahaya serakah, tamak, bakhil, dan israf atau tabzir. Nah, teman-teman sekalian, serakah, tamak, bakhil, dan israf atau tazbir terhadap harta dunia merupakan penyakit hati yang sangat membahayakan kehidupan manusia. Serakah adalah sikap rakus terhadap harta dunia tanpa melihat halal dan haramnya. Serakah dapat menyebabkan timbulnya sifat dengki, permusuhan, perbuatan keji, dusta, curang, dan bisa menjauhkan pelakunya dari ketaatan dan lain-lain. Imam Ibnu Al-Jauzi berkata, jika sifat rakus dibiarkan lepas kendali, maka ia akan membuat seseorang dikuasai nafsu untuk sepuas-puasnya. Sifat ini menuntut terpenuhinya banyak hal yang menjerumuskan seseorang ke liang kehancuran, kan? Dampak buruk dari sifat serakah, tamak, bakhil, dan israf atau tazbir dapat membuat seseorang melakukan segala cara yang diharamkan demi mendapatkan harta yang diinginkan, seperti korupsi, suap, curang, meraup keuntungan dari riba, mengurangi timbangan, berbohong, menipu, merampok, bisa pula nekat melakukan ritual-ritual syirik, na'udzubillah, dan lain-lain. Oleh karena itu semua sifat tercela harus kita hindari. Sekarang saya akan membahas satu persatu, yaitu mengenai serakah, tamak, bakhil, dan israf atau tazbir. Yang pertama yaitu serakah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, serakah adalah kata sifat yang memiliki makna selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Serakah merupakan suatu perbuatan seseorang tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki, sehingga mendorong pelakunya untuk menghalalkan segala cara demi menambah apa yang dimilikinya. Orang serakah tidak pernah merasa cukup karena ia selalu merasa kurang, meskipun ia memiliki uang, kedudukan, banyak kelebihan, ia tetap saja merasa kurang. Akhirnya, dengan keserakahannya akan selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi sifat kita harus kita hindari ya. Apa saja sih bentuk-bentuk perilaku serakah? Adapun ciri-ciri orang serakah antara lain yaitu yang pertama, tidak mau berbagi atau pelit. Yang kedua, selalu menginginkan bagian paling banyak. Yang ketiga, rakus terhadap dunia. Yang keempat, tidak peduli terhadap kepentingan dan penderitaan orang lain. Sifat serakah dapat muncul karena cinta yang berlebihan terhadap dunia dan memiliki angan-angan yang panjang hingga disibukkan memikirkan nasib anak dan keturunannya. Jika keinginan satu telah tercapai, ia akan menginginkan terus yang lebih besar dari yang didapatkan. Keinginannya terhadap duniawi tidak pernah berhenti. Ia menganggap bahwa kekayaannya akan mengekalkan hidupnya. Padahal hidup di dunia itu terbatas, kan ya. Semua yang dipikirkan ditujukan untuk kesenangan di dunia, tidak sadar bahwa dunia akan berakhir dan berganti di alam akhirat. Orang yang memiliki sikap serakah itu dapat menimbulkan berbagai kejelekan gitu.
Di antaranya yaitu orang yang tamak selalu merasa kurang dan tidak pandai bersyukur. Terus sifat tamak dapat menimbulkan rasa dengki, hasud, dan permusuhan. Terus sifat tamak akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. Kemudian sifat tamak akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir, sifat tamak membuat orang menjadi bakhil karena takut hartanya berkurang. Paham kan? Bagaimana sih caranya menghindari perilaku serakah? Yang pertama yaitu memantapkan keyakinan bahwa hidup di dunia terbatas dan singkat, dan hidup yang sesungguhnya adalah hidup di akhirat yang kekal. Yang kedua yaitu memantapkan keyakinan bahwa semua harta kekayaan akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat. Yang ketiga, membiasakan diri mensyukuri setiap karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara menggunakannya untuk hal yang diridhoinya atau hal yang diridhoi Allah. Terus yang keempat, menanamkan dalam hati sifat qanaah, menerima pemberian Allah. Yang kelima, tidak membanding-bandingkan nikmat yang dimiliki orang lain dengan diri sendiri. Yang keenam, mengingat azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memiliki sifat serakah. Yang ketujuh, tidak melupakan kehidupan akhirat yang lebih kekal atau abadi. Yang kedua yaitu sifat tamak. Pengertian dari tamak sendiri yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti loba, tamak, dan rakus. Kata tamak sering juga diidentikan dengan al-hirsu, yaitu suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup sehingga selalu ingin menambah apa yang seharusnya ia miliki tanpa memperhatikan hak-hak orang lain. Tamak merupakan lawan kata dari al-qanaah atau merasa cukup, dan merupakan akhlak buruk terhadap Allah karena melanggar ketentuan larangannya. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan dosa besar. Sifat tamak muncul karena terlalu besar nafsunya terhadap keduniaan, misalnya terhadap kekayaan harta benda. Sifat tamak juga sering diartikan dengan mengharapkan apa yang dimiliki orang lain dengan tanpa hak. Kan itu gak boleh gitu. Apa saja sih bentuk perilaku tamak gitu? Yang pertama yaitu tidak mensyukuri nikmat yang telah dimilikinya. Yang kedua, selalu merasa kurang padahal ia telah banyak mendapatkan nikmat. Yang ketiga yaitu ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Yang keempat, panjang angan-angan yaitu suka menghayal dan tidak realistis. Yang kelima yaitu kikir atau tidak mau hartanya berkurang sedikit pun. Yang keenam, kurang menghargai pemberian orang lain jika tidak sesuai dengan keinginan. Yang ketujuh, terlalu mencintai harta yang dimiliki. Yang kedelapan, terlalu semangat cari harta tanpa memperhatikan waktu dan kondisi tubuh. Dan yang terakhir, semua perbuatannya selalu bertendensi pada materi. Itu gak boleh. Apa saja sih bahaya tamak? Yaitu dapat menimbulkan rasa dengki, hasud, dan permusuhan. Terus saya akan membutakan orang sehingga menghalalkan segala cara dalam meraih tujuannya. Terus akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, membuat orang menjadi bakhil karena takut hartanya berkurang. Cara menghindari perilaku tamak di antaranya yaitu bersikap sederhana dalam hidup, berpakaian, makan, dan minum. Yang kedua, memantapkan keyakinan bahwa rezeki yang ditakdirkan Allah pasti akan sampai pada dirinya sekalipun tidak serakah.
Menyadari bahwa bersikap qanaah membawa pada kemuliaan dan pada sikap tamak menimbulkan kehinaan di mata orang lain. Yang keempat, memandang orang yang lebih rendah dalam urusan dunia dan memandang orang yang lebih tinggi dalam urusan akhirat. Yang terakhir, membanyak merenungkan keburukan perilaku orang-orang yang tamak serta merenungkan kebaikan perilaku para wali dan para nabi yang mulia itu. Kemudian menentukan pilihan kepada siapakah kita akan meneladani. Kemudian perilaku tercela yang ketiga yaitu bakhil. Sifat bakhil menurut bahasa kata bakhil adalah menahan sesuatu, sedangkan menurut istilah bakhil adalah perbuatan seseorang menahan atau tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib diberikan kepada orang lain, baik wajib secara agama maupun wajib secara kepatutan menurut adat. Orang yang tidak mau membayar zakat, tidak memberi nafkah kepada keluarga disebut bakhil, karena secara agama zakat dan nafkah adalah wajib. Demikian juga orang kaya yang memberi nafkah yang sedikit kepada keluarganya atau barang yang jelek menurut masyarakat termasuk orang bakhil. Perilaku bakhil muncul karena cinta yang berlebihan kepada dunia, itu sama kan. Ia beranggapan harta bendanya lah yang akan menyelamatkan di dunia dan akhirat. Padahal harta yang sesungguhnya adalah harta yang ia sedekahkan kepada orang lain. Harta yang hanya dinikmati sendiri akan lenyap seiring dengan hilangnya kenikmatan di dunia, sedangkan harta yang disedekahkan akan kekal nikmatnya kelak di akhirat. Bentuk-bentuk perilaku bakhil. Orang bakhil ialah yang menahan apa yang mestinya dia tidak boleh menahannya, entah atas dasar ketentuan syariat, entah atas dasar menjaga kehormatan. Siapa yang melaksanakan ketentuan syariat dan kelaziman kesatriaan berarti dia terlepas dari sifat bakhil, tetapi dia tidak memiliki sifat kedermawanan selagi tidak mau mengeluarkan lebih dari itu. Bakhil tidak hanya terbatas dengan harta semata, bakhil juga termasuk dalam ilmu dan jabatan. Orang yang tidak mau mengajarkan ilmu yang telah didapatkan kepada orang lain pun disebut bakhil. Begitu juga orang yang tidak mau mengorbankan jabatannya baik untuk kepentingan agama ataupun untuk kepentingan masyarakat, maka dia termasuk bakhil juga. Adapun bahaya perilaku bakhil yaitu yang pertama, sulit mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, hina di hadapan orang lain. Yang ketiga, akan tersiksa batinnya karena selalu memikirkan bagaimana cara agar hartanya bertambah. Yang keempat, hartanya tidak bermanfaat karena hanya ditumpuk saja. Bahkan orang yang sangat bakhil tidak mau hartanya berkurang sedikit pun walau sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari sendirinya. Yang kelima, pada hari kiamat kelak harta yang ditumpuknya akan dikalungkan di lehernya sebagai balasan atas kebakhilannya. Yang keenam, harta yang ditumpukannya tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya akan mendatangkan kerugian baginya. Yang terakhir yaitu kehancuran yang disebabkan peperangan sesama manusia sebagaimana yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Cara menghindari perilaku bakhil, yang pertama yaitu sabar terhadap sikap sederhana. Yang kedua, menerima terhadap apa yang dimiliki. Yang ketiga, banyak mengingat mati agar tidak terlalu panjang angan-angannya. Yang keempat, merenungkan bahwa harta kekayaan tidak dibawa mati, namun ditinggal begitu saja dan dinikmati ahli warisnya yang belum tentu mengingatnya lagi. Yang kelima, merenungkan betapa buruknya perilaku orang-orang yang bakhil di sekitar kita. Yang keenam, merenungkan hadis yang mengecam perilaku bakhil dan memuji-muji perilaku dermawan.
Yang ketujuh, menghayati bahwa maksud dan tujuan harta adalah untuk memenuhi sekedar kebutuhan hidupnya, sisanya adalah untuk simpanan dirinya kelak di akhirat dengan cara disedekahkan. Yang selanjutnya yaitu sifat israf dan tabzir. Pengertian israf dan tabzir, Islam melarang sikap berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta atau israf, dan juga melarang membelanjakan harta untuk hal yang sia-sia, yaitu tabzir. Dan pelaku tabzir ini disebut mubazir. Dan kedua perbuatan ini terkadang dalam bahasa Indonesia sama-sama disebut dengan mubazir. Kata israf berasal dari bahasa Arab yang merupakan isim masdar dari kata asrofa yusrifu israfan, yang artinya berlebih-lebihan, melampaui batas, lebih dari tujuan. Yang dimaksud dengan israf di sini ialah mempergunakan sesuatu yang melewati batas-batas yang patut menurut ajaran. Sedangkan tabzir dalam bahasa Arab disebut dengan kata bazzaro yubazziru tabziran, yang berarti membelanjakan uang atau harta untuk hal-hal yang haram, maksiat, dan tidak bermanfaat. Tabzir secara bahasa berarti boros. Kata ini juga dipakai untuk mengatakan segala bentuk penyia-nyiaan harta. Bazarom malahu artinya ia merusak hartanya atau membelanjakannya secara berlebihan. Imam Asy-Syafi'i menyatakan tabzir artinya membelanjakan harta tidak sesuai dengan hak atau peruntukan harta tersebut. Sebagian pendapat menyatakan tabzir artinya membelanjakan untuk sesuatu yang tidak selayaknya dibelanjakan. Kedua istilah ini sering digunakan untuk menyatakan hal yang maknanya sama. Perbedaannya, israf adalah menggunakan harta untuk sesuatu yang benar namun melebihi batas yang dibenarkan. Kalau tabzir menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak benar. Kedua istilah ini digunakan untuk mengatakan sesuatu yang berlebihan. Yang kedua, apa saja sih bentuk-bentuk perilaku israf dan tabzir? Yang pertama yaitu pamer kekayaan. Yang kedua, berjiwa sombong. Yang ketiga, mendambakan kemewahan dunia semata sehingga melupakan akhirat. Yang keempat, mengingkari nikmat yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala atau kufur nikmat. Yang kelima, melakukan ibadah secara berlebihan seperti sholat malam semalam suntuk sehingga ketiduran ketika menjelang pagi dan meninggalkan sholat subuh. Upaya menghindari perilaku israf dan tabzir diantaranya yaitu melakukan amal ibadah secara istiqomah ataupun terus-menerus meskipun sedikit. Amal tersebut merupakan amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, upaya yang lain adalah dengan hidup secara bersahaja dan tidak selalu mengikuti hawa nafsu. Sederhanakan dan tundukkan hawa nafsu dengan menggunakan akal sehat. Seseorang yang hidup bersahaja tidak akan suka melakukan sesuatu yang di luar kewajarannya, karena perbuatan tersebut akan merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga manusia yang lain, karena sebagian besar kejelekan yang menimpa manusia bersumber dari hawa nafsu yang lepas kontrol. Di sini juga saya berjanji insyaallah saya akan menghindari perilaku yang keempat tersebut, yaitu serakah, tamak, bakhil, tabzir, dan israf. Juga tidak lupa untuk mengajak kepada teman-teman semua untuk menghindari sifat tersebut, karena sifat tersebut akan membinasakan kita atau menjerumuskan kita kepada perilaku yang tidak baik. Jadi menggunakan harta itu dengan sewajar-wajarnya dan tidak berlebihan, dan sebagiannya disedekahkan. Begitu saja dalam video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.